Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desfitria Dewi dengan NIM 12320201744. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Untuk soal nomor 1 yaitu jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Nah, yang pertama itu ada ontologi, hakikat keberadaan. Jadi, ontologi itu cabang filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat realitas atau apa yang sebenarnya ada. Nah, dalam konteks filsafat ilmu, ontologi berusaha menjawab pertanyaan seperti ini. Misalnya, apa objek yang ditelaah oleh ilmu? Apa objek itu nyata, abstrak, atau keduanya? Nah, contoh dalam ilmunya itu ilmu alam menelaah objek yang bersifat fisik seperti benda, energi, dan gejala alam. Sementara ilmu sosial menelaah manusia dan perilakunya. Nah, yang kedua itu epistemologi, hakikat pengetahuan. Jadi, epistemologi itu membahas tentang sumber, metode, batas, dan validitas pengetahuan. Nah, aspek ini berusaha menjawab seperti bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apakah pengetahuan itu benar dan dapat dibuktikan, apa metode yang sah untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Nah, contoh dalam ilmunya itu seperti metode ilmiah, seperti observasi, eksperimen, dan logika dedukatif adalah bagian dari pembahasan epistemologi. Nah, yang ketiga itu ada aksiologi, nilai dalam ilmu. Jadi, aksiologi itu membahas tentang nilai dan etika dalam kegiatan ilmiah. Ini menyangkut pertanyaan seperti untuk apa ilmu digunakan, apa dampak ilmu terhadap manusia dan lingkungan, bagaimana etika dalam penelitian dan penerapan ilmu. Nah, contoh dalam ilmu itu seperti penelitian medis harus memperhatikan etika, seperti tidak membahayakan subjek manusia dan tidak menyalahi hak asasi. Untuk soal nomor 2, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Jadi, upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah itu dilakukan secara sistematik dan terstruktur melalui beberapa tahapan penting. Yang pertama itu rasa ingin tahu. Jadi, manusia memiliki dorongan alami untuk memahami dunia di sekitarnya. Keingintahuan ini muncul dari pengamatan terhadap fenomena yang menarik atau membingungkan. Nah, contohnya, mengapa hujan turun? Apa yang menyebabkan penyakit tertentu? Nomor 2 itu perumusan masalah. Dari rasa ingin tahu, manusia mulai merumuskan pertanyaan atau masalah ilmiah yang spesifik dan dapat diteliti. Nah, contohnya itu, apakah kurang tidur mempengaruhi konsentrasi belajar? Nah, yang ketiga itu ada pengumpulan informasi awal, kajian pustaka. Jadi, langkah ini melibatkan pencarian teori, data atau penelitian sebelumnya yang relevan sebagai landasan awal. Nah, tujuannya agar peneliti tidak mengulang hal yang sudah diketahui dan bisa membangun hipotesis yang kuat. Nah, yang keempat itu penyusunan hipotesis. Nah, hipotesis itu dugaan sementara terhadap jawaban dari masalah penelitian yang akan diuji secara ilmiah. Nah, contohnya itu jika seseorang tidur kurang dari 6 jam, maka konsentrasinya akan menurun. Nah, yang kelima itu ada pengujian hipotesis, eksperimen atau observasi. Nah, ini adalah inti dari metode ilmiah, yaitu melakukan pengujian secara sistematis terhadap hipotesis melalui eksperimen, observasi, atau survei. Nah, data dikumpulkan secara objektif dan terukur. Untuk soal nomor 3 yaitu tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa hasanah pengetahuan ilmiah. Jadi syarat pengetahuan ilmiah itu yang pertama ada objektif. Jadi artinya itu pengetahuan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi, melainkan berdasarkan fakta. Nah, yang kedua itu ada sistematis. Jadi pengetahuan ilmiah itu disusun secara teratur menurut langkah-langkah tertentu seperti metode ilmiah. Nah, yang ketiga itu logis. Jadi pengetahuan dapat dijelaskan secara masuk akal dan runtut dengan penalaran yang benar. Nah, yang keempat itu ada empiris. Jadi berdasarkan pengalaman nyata atau hasil observasi dan eksperimen. Yang kelima itu verifikatif. Dapat diuji kebenarannya oleh orang lain dengan cara yang sama. Nah, sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah. Nah, yang pertama itu ada bahasa. Jadi digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Nah, yang kedua itu ada logika. Jadi alat berpikir yang membantu menarik kesimpulan yang sah dari suatu premis atau data. Yang ketiga itu ada matematika dan statistik. Nah, jadi untuk mengukur, menganalisis data, dan membuat model ilmiah yang akurat. Yang keempat itu ada teknologi atau instrumen ilmiah. Jadi seperti alat bantu mikroskop, komputer, dan alat ukur yang membantu memperoleh data lebih akurat. Nah,
hazanah pengetahuan ilmiah itu yang pertama itu ada teori ilmiah. Jadi penjelasan sistematis terhadap fenomena berdasarkan bukti yang kuat. Dan yang kedua itu ada hukum alam. Jadi pernyataan umum yang menggambarkan keteraturan alam seperti hukum gravitasi. Nah, yang ketiga itu metode ilmiah. Cara berpikir dan bekerja ilmiah, misalnya melalui observasi, eksperimen, dan analisis. Nah, yang keempat itu ada publikasi ilmiah. Jadi hasil penelitian yang keempat itu ada publikasi ilmiah. Jadi hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, buku atau media akademik lain sebagai bentuk penyebaran ilmu. Untuk soal nomor 4, yaitu menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terkait dengan nilai? Kemukakan argumentasi saudara. Menurut saya, ilmu sebaiknya dikembangkan dengan terikat pada nilai, bukan dikembangkan secara bebas nilai. Nah, alasannya itu, yang pertama itu ilmu bukan sekedar netral, tapi harus bertanggung jawab. Nah, secara teori, ilmu memang bertujuan untuk mencari kebenaran. Namun dalam praktiknya, penggunaan dan dampaknya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Misalnya, teknologi bisa digunakan untuk membantu orang sakit, tapi juga bisa disalahgunakan untuk senjata. Maka, ilmu harus dibatasi oleh nilai agar tidak merugikan. Nah, yang kedua itu ilmu dan etika harus berjalan seiring. Jika ilmu dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai, bisa terjadi pelanggaran etika. Contohnya, eksperimen medis tanpa izin atau rekayasa genetika tanpa batas. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan harus menjadi landasan dalam proses ilmiah. Untuk soal nomor 5, yaitu dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi pendekatan kuantitatif itu bertujuan untuk mengukur gejala-gejala secara objektif menggunakan angka. Data dikumpulkan melalui instrumen seperti tes atau survei, kemudian dianalisis dengan statistik. Pendekatan ini bersifat deduktif, artinya dimulai dari teori lalu diuji melalui data di lapangan. Nah, hasilnya bersifat umum dan bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Nah, sementara itu pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna, pengalaman. Sementara itu pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan pandangan individu secara mendalam. Nah, data yang dikumpulkan biasanya berupa narasi atau deskripsi menggunakan wawancara mendalam, observasi, atau studi dokumen. Nah, analisisnya bersifat interpretatif dan induktif. Nah, yaitu dari data ke teori. Pendekatan ini fokus pada konteks dan tidak bertujuan untuk digeneralisasi. Nah, yang kedua itu ada kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, pendekatan kuantitatif itu berkontribusi dalam membangun ilmu pengetahuan yang bersifat objektif, terukur, dan dapat diuji secara statistik. Nah, ia sangat penting dalam penguji hipotesis dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, pendekatan kualitatif di sisi lain memperkaya ilmu pengetahuan dengan menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia, budaya, dan fenomena sosial yang tidak bisa diukur dengan angka. Nah, ia membantu merumuskan teori baru dan menggali aspek-aspek yang disembunyikan, aspek-aspek yang tersembunyi dalam realitas sosial. Sekian dari saya untuk UAS Filsafat Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.